Hah? Materinya beramal enteng berpahala dahsyat. Pasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri walidin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang sampai saat ini masih kita rasakan, terutama nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan tentunya kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan risalah sampai akhir nanti. Alhamdulillah di sebelah kanan saya sudah hadir Ustaz Sofyan Hizbullah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi dengan judul Amalan Enteng Tapi Berpahala Dahsyat. Ustaz, insya Allah kurang lebih sampai setengah 2 materi plus tanya jawab Ustaz. Mempersingkat waktu, Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga kita pada siang hari ini ya sama-sama dapat bermuajahah, bertatap muka hadir dalam kajian Islam. Tentunya harapan kita pada hari ini apa yang kita bicarakan, apa yang kita kaji, Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita di dalam memahaminya, di dalam menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqamah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariatnya. InsyaAllah pada suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, ya saya dikasih kepercayaan untuk menyampaikan tentang berbicara terkait dengan amalan yang enteng atau amalan mudah dengan pahala yang dahsyat. Ini tergantung sejauh mana pemahaman dan keyakinan kita terhadap ajaran agama kita sendiri. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, pada surat An-Nahl di ayat 97, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang berbuat baik, kata Allah, man amilas shalihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, dari jenis laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia tergolong orang-orang yang beriman. Arti si pelakunya itu laki maupun perempuan, dia orang yang beriman. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang layak di muka bumi ini. Hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik di muka bumi ini. Walanaziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Nah, ini kita mensikapi ayat ini terkadang biasa-biasa saja, ya, karena kurangnya kita meyakini ya kebenaran terhadap ayat-ayat Allah, ya, menjadi sebuah landasan dasar dalam ajaran agama kita, yakni al-Islam. Padahal kata Allah dalam ayat itu ya sangat gampang dan sangat mudah. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan. Amalan solehannya ini tidak ditentukan di situ. Ya cuma kita terkadang berpikir dalam amalan solehah ini, amalan yang baik itu lebih terfokus kepada materi. Seringkali kita begitu. Kata-kata beramal ya dikonotasikan dengan materi, dengan uang, dengan harta, dengan kekayaan. Seringkali begitu. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat itu tidak disebutkan. Yang penting amalan solehan. Nah, yang menjadi sebuah amalan solehan dalam kehidupan manusia ini seluruh aktivitas kita sebetulnya. Seluruh gerakan aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini, jika apa yang kita jalankan dan kita lakukan ibtigha' mardatillah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah amalan solehan. Menjadi sebuah perbuatan-perbuatan yang baik, yang dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya semua perbuatan kita menjadi amal soleh, di mana amal-amalan ini, perbuatan yang baik ini ya akan mengantarkan kita sebetulnya menjadi apa? Menjadi orang yang paling terbaik di muka bumi ini. Siapa manusia yang paling terbaik di muka bumi? Kira-kira orang yang paling baik di muka bumi itu siapa? Hah? Orang yang terbaik itu adalah orang yang dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ini kan orang yang tidak ada tandingannya sebetulnya. Amalan-amalan yang kita jalankan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, pada dasarnya itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang paling mulia, yang paling hebat di muka bumi ini. Itu kan salah satu balasan yang Allah berikan kepada kita. Nah, karena kita kurang memahami hal itu, sehingga kita menganggap kecil perbuatan baik kita. Kita remehkan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, padahal itu sangat luar biasa. Makanya seluruh amaliyah yang kita lakukan itu, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu menjadi sebuah, bukan lagi, ya, menjadi sebuah amal soleh. Ya, mulai dari kita melontarkan senyum, itu amal soleh. Amal soleh kita. Di setiap kita ketemu orang, kita melontarkan senyum, ini amalan semua itu. Amalan baik semua. Punya nilai pahala semua di hadapan Allah. Dan itu mengantarkan kita juga jadi orang yang mulia, senyuman itu. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah, di mana senyuman itu menjadi nilai sedekah. Ya kan? Senyum itu menjadi nilai sedekah.
Tidak harus dengan rupiah, tidak harus dengan harta, sedekah. Dengan senyum aja, sedekah. Kan gampang. Ya, berbuat baik itu gampang. Beramal soleh itu ringan, enteng. Nggak ada yang berat. Ini kita terkadang ya mencari yang berat-berat terus. Akhirnya seakan-akan kita susah dalam beramal. Susah dalam berbuat baik. Susah dalam melakukan amal soleh. Dengan kita melontarkan senyum kepada orang ini bagian daripada amal soleh, itu di dunia aja bisa kita dapatkan kebahagiaan itu. Coba kalau kita setiap ketemu orang melontarkan senyum, banyak orang yang baik nggak sama kita? Banyak orang yang baik, banyak orang yang simpati kepada kita. Belah tuh laki-laki kagak ganteng, cuman senyumnya doang suka ngangenin, kan begitu? Iya, senyumnya ngangenin gitu. Itu cewek kagak cantik, udah hitam keling, cuman begitu senyum ngangenin tuh. Senyumnya coba bikin orang kangen. Jadi bikin orang simpati kepada kita, bikin orang itu senang dengan kita, bikin orang itu demen dengan kita. Dan ini membawa kebaikan di dunia. Kalau setiap orang suka sama kita, di mana kita punya kebutuhan, di mana kita punya keperluan, di mana punya keinginan, di mana kita punya hajat, itu banyak orang yang merespon. Banyak yang merespon. Ya, kalau yang bujangan, di saat dia mau nikah, ya, lalu dia sebarkan undangan mau mulai SMS atau apa gitu ya, itu banyak orang yang merespon, suka. Oh si Fulan ya yang murah senyum kalau ketemu kita, dia mah nggak pernah kelihatan kesel tuh. Orang suka. Ini menjadi sebuah amalan yang begitu mudah, tapi mempunyai daya tarik yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu baru senyum. Apalagi lebih daripada itu. Kalau kita konotasikan misalkan amal soleh ini terkait dengan masalah harta, lalu kita lakukan hal itu. Itu pun akan memberikan suatu kebaikan atau pahala yang sangat luar biasa. Sebulan yang lalu saya ketemu dengan seseorang. Dia punya anak yatim 2000. Anak yatim 2000. Setiap hari dia ngasih makan anak yatim itu nggak kurang dari 100 juta per hari. Ente jangan nanya penghasilan dia berapa, bingung. Ya, aneh aja nanya penghasilan dia berapa, dia tidak bisa jawab. Aneh juga bingung katanya dari mana penghasilannya. Tapi dia mampu memberikan makan anak yatim per hari 100 juta. Dia punya kuda sekitar 70 ekor. Sapi 80 ekoran, kambing ratusan ekor. Kambingnya ratusan. Awalnya dia orang yang punya masalah yang besar terkait dengan masalah bisnis, bangkrut, lalu terlibat hutang yang cukup besar. Miliaran lah hutang dia. Bingung dia mau kemana. Bayar hutang kagak ada duit. Bingung. Apa yang bisa lakukan? Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah, berikan aku jalan yang bisa membebaskan aku dari permasalahan hutang piutang, agar aku bisa menyelesaikan urusanku dengan orang lain. Nah akhirnya apa? Dia buka Quran. Begitu dia buka Quran, yang dia temuin adalah ayat terkait dengan perhatian terhadap anak yatim dan fakir miskin. Besoknya dia qiyamul lail, dia minta lagi sama Allah, ya Allah berikan aku jalan ya Rabb. Apa yang mesti aku lakukan? Dia buka lagi tuh Al-Quran. Ketemu lagi di ayat yang sama. Di hari ketiga sama, dia melakukan hal yang seperti itu. Dia minta lagi sama Allah, dia buka lagi Quran. Itu pun ayatnya berisi sama tentang anak yatim. Sehingga dia ngambil kesimpulan, wah berarti anak yatim ini sebagai solusinya. Terlepas dia benar atau tidak, ya melakukan itu secara syariat, tapi ini terbukti semangat dia yang luar biasa. Begitu di malam ketiga dia menemukan itu, esok harinya dari pagi sampai sore dia nyari anak yatim 100 anak yatim dari usia 5 sampai 10 tahun. Satu hari nggak ketemu tuh 100 anak yatim. Dikasih duit tuh 10.000. Emang dia kemampuannya begitu.
Terus itu rutin, setiap hari dia jalanin, terus dia minta, terus itu dan dia yang lakukan dalam kehidupan dia. Alhasil Allah memberikan jalan, kemudahan. Ada jawaban. Bulan dia punya usaha, broker, apalah gitu. Maju akhirnya. Sehingga dia sisihkan dari hasil usahanya itu 10% buat anak yatim, 90% buat dia. Nih. Tapi itu jalannya tidak lama, kurang lebih sekitar 3 bulan apa 4 bulan. Agak puas dia. Akhirnya dia balik. 90% buat anak yatim, 10% buat dia. Itu. Kenapa begitu? Dia berpikir, dia punya pemahaman kalau kita pengen diberikan balasan oleh Allah yang besar, yang dahsyat, dia bilang gitu. Wah, ini juga saya harus membuat amal saya, di mana amalan kalau saya lakukan ini, amal saya kalau saya lakukan, orang itu nerimanya juga dahsyat begitu. Kalau perlu pingsan tuh orang nerima amal saya, begitu ceritanya. Kaget. Ya, akhirnya dia jalan ke salah satu tempat, mampir di rest area jalan tol. Ya, begitu dia habis ke kamar kecil, ya, pas keluar dikeluarin duit, dikasih tuh yang jagain toilet itu tuh, kamu sih dikasih duit 1 gepok, des, hampir pingsan tuh dia. Kenapa? 5 juta. Dia kasih 5 juta tuh yang jaga toilet. Ya orang biasa nerima 1.000, 2.000, ini langsung blek 5 juta. Ya pingsan lah. Apa ini duit beneran buat lu? Gemeteran dia. Sampai begitu. Akhirnya dia terus, dia yakin pasti Allah ngagetin saya nih gitu. Akhirnya ternyata Allah ngagetin dia dalam waktu hitungan hari, 15 hari kalau nggak salah dia bilang. Ada orang datang ngasih bonus nggak tanggung 15 miliar. Ini dicerita nih ya. Emang orangnya kayak mobilnya aja sampai 45 unit itu kagak ada yang make, di garasi aja nganggur. Yang dia pakai mobil seharga 1,5 M sekarang di daerah Wiliria. Mobil apa namanya saya nggak begitu kenal itu, nggak begitu familiar dengan saya. Seperti itu. Awalnya ringan-ringan aja, mudah-mudah aja dia berbuat sesuai dengan kemampuan dia. Yang ringan. Emang mampunya itu yang dia lakukan. Tapi karena terus dia lakukan dan dibarengi dengan sebuah keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik kepadanya. Oleh karena itu tidak ada orang yang berani atau mengatakan bahwa saya tidak mampu berbuat baik, nggak ada. Kenapa? Karena seluruh aktivitas yang kita jalankan ini menjadi sebuah amal soleh, menjadi sebuah perbuatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan semua itu dalam rangka ibtigha' mardatillah, mengharapkan ridho kepada Allah karena yakinnya kita kepada Allah dalam amalan itu, maka disitulah Allah akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Allah berikan nilai pahala, balasan, ganjaran, yang semua di dalam apa, di luar dugaan kita. Ini yang kita rasakan pada akhirnya. Kalau kita di dalam melakukan amalan itu adalah dengan menambah sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa di saat kita melakukan satu amalan perbuatan itu sampai kita mendapatkan sebuah keyakinan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Hijr ya, surat 15 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 99. Salah. Jadi dalam ayat itu dikatakan bahwa beribadahlah kalian kepada Allah sampai mendatangkan sebuah keyakinan di dalam kehidupan. Begitu kata Allah.
Nah, artinya kalau kita melakukan suatu perbuatan, amalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus menanamkan suatu keyakinan yang utuh. Bahwa pasti Allah akan mendatangkan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada suatu keraguan pada diri kita ini di saat kita melakukan satu perbuatan, melakukan satu amalan, atau perbuatan-perbuatan baik, atau amalan-amalan yang baik, atau amalan sholihan. Dibarengi dengan suatu kepercayaan yang penuh, yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita janganlah menunda-nunda amalan sholihan itu di saat memang di situ ada suatu kesempatan buat kita. Ya, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'malis shalihah. Kata beliau, bersegeralah kalian di dalam melakukan perbuatan yang baik. Ini Rasulullah menyeru kepada kita. Jadi begitu ada kesempatan, lakukan amalan sholihan itu, kata Rasul. Pasatakunu pitanun kaki to'il lail muzlimi. Nah, ini sangat luar biasa. Karena akan terjadi suatu bencana. Diperumpamakan bencana ini suasana malam yang gelap gulita. Kalau kita berada dalam satu ruangan di tengah malam, tiba-tiba mati lampu, gelap yang luar biasa. Bagaimana perasaan kita? Wah, suasana kalut, suasana panik yang luar biasa. Nah, akan terjadi bencana seperti itu, kata Rasul. Bencana yang begitu dahsyat, bencana yang begitu luar biasa. Makanya Rasul mengajarkan bersegera kalian beramal soleh. Yang mana yang dimaksud dengan bencana yang dahsyat itu seperti malam yang gelap gulita? Kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran. Bencana yang sangat besar terjadi pada manusia yang dahsyat itu adalah di mana manusia itu, seseorang itu di pagi hari dia beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Kita kan nggak tahu kehidupan kita. Di saat kita sekarang ini betul-betul menanamkan keyakinan, kepercayaan kepada Allah, nggak tahu nanti sore dalam posisi iman atau tidak. Kita tidak tahu. Itu semua Allah yang menentukan di dalam kehidupan ini. Begitupun sebaliknya, kata beliau, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada juga orang di siang harinya beriman, di pagi harinya menjadi orang-orang yang kafir. Sore-sore dia jadi orang beriman, paginya dia kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunia. Karena dia menjual agamanya dengan nilai-nilai dunia. Kalau sudah urusan dunia, terkadang kebenaran itu lupa, agama pun dilupakan. Ini gara-gara dunia. Kan banyak ya, di layar kaca televisi kita. Alim ulama, paham agama. Yang akhirnya apa? Terjerat korupsi, penggelapan dana, dan lain sebagainya. Ini Masya Allah. Dia jual agama itu dengan dunia. Dia nodai agamanya. Dia hancurkan nilai agamanya. Dia hancurkan keyakinan kepercayaan kepada Allah dengan nilai dunia. Karena mengejar harta kekayaan, mengejar popularitas dan lain sebagainya. Lupa kepada Allah. Kelihatan begitu di sidang, nggak lepas dari Quran, baca Quran, bukan jadi malu-maluin. Ya. Begitu di sidang baca Quran aja. Ini orang alim banget, padahal ya kan begitu jadinya. Ini orang kiai banget ini. Tapi kenapa terjerat begitu ya? Buktinya apa? Di sidang aja baca Quran melulu, nggak pernah lepas.
Kan gitu. Dia jual gitu agamanya dengan nilai-nilai dunia. Nah, Rasulullah SAW sebelum terjadi itu mengajarkan dan menyeru kepada kita, badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah kalian di dalam beramal soleh, berbuat baik. Dengan apa? Dengan potensi yang ada pada dirimu sendiri. Jadi yang ringan-ringan aja, yang kita bisa, yang kita mampu lakukan itu. Dan itu menjadi sebuah amal soleh di dalam kehidupan kita. Jadi amal soleh. Kita jalan, ada duri di jalan, kita singkirkan ke pinggir jalan. Kita buang agar orang terhindar dari duri itu. Itu menjadi amal soleh. Kalau kita baca-baca kisah gitu ya, cerita orang nyelamatin seekor anjing yang sedang haus saja, apa jaminannya? Surga itu kan dahsyat, apa nggak dahsyat itu pahalanya? Di tengah padang pasir, yang seseorang yang sedang haus, lalu dia ketemu sumber air, dia ambil dari dalam sumur air itu. Begitu dia mau minum, ada seekor anjing yang sedang kehausan, dia berikan anjing itu air itu kepada anjing. Kemudian dia meninggal dunia. Ini jaminannya surga. Ini kan luar biasa, sangat luar biasa. Nasi minum yang sedang hewan yang sedang kehausan saja jaminannya surga. Ini kan dahsyat banget itu. Dahsyat. Cuma kita terkadang karena surga. Surga nanti kan di akhirat, jadi nggak ada dahsyatnya gitu, biasa-biasa saja. Padahal kalau kita ikut usaha multi level marketing pada posisi tertentu, wah, dapatin rumah mewah, ya, di mana gitu kan, mobil mewah. Begitu kita keluar ada di podium juga, dilulukan, wah, luar biasa. Kebanggaan kita begitu luar biasa. Saya adalah orang yang sukses, tuh, mendapatkan rumah mewah dan mobil yang mewah. Padahal yang kita dapatkan mobil dan rumah mewah itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita di saat kita berbuat baik, di saat kita beramal soleh. Karena kita meyakini dunia itu yang mampu memberikan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Dunia itu yang bisa mengangkat derajat kita. Dunia itu yang bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Di saat diiming-iming dengan dunia, lalu kita dapatkan kebanggaan yang luar biasa. Sehingga kita katakan, ini sebuah hasil yang dahsyat dan maha dahsyat. So, teman saya banyak itu tokoh-tokoh multi level banyak banget pada sukses itu, pada sukses. Kalau ketemu, saya suka disindir, ente mah masih zaman makan batu aja dari dulu sampai sekarang gitu. Karena saya kagak mau diajak. Sampai disindir begitu terus nggak apa-apa lah, gue makan batu juga, yang penting bisa kenyang, gue nyaman. Seperti itu. Ya, ketimbang ente udah sukses masing-masing dapat rumah, suami istri masing-masing dapat mobil, ujung-ujungnya istri kemana, suami kemana, pisah juga, masing-masing punya istri, masing-masing punya suami lagi. Nih, ini makan batu istilahnya masih itu juga. Emang istilahnya mau diajak makan batu nyaman aja jadinya. Kan gitu. Senang mereka, bahagia yang luar biasa. Padahal kalau kita kembali kepada surat tadi At-Taubah ayat 97, itu kan luar biasa. Allah berikan hayatan thayyibatan. Di saat kita berbuat baik, beramal soleh, apapun bentuk amalan itu, apapun perbuatan itu yang telah kita lakukan, lalu kita barengi dengan keimanan, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kita dikasih kehidupan yang sangat pantas di muka bumi ini, layak kehidupan kita. Enak. Hidup gak pernah berlebih-lebih, selalu pas. Pas perlu ada, kan nyaman. Memang pengangguran, tapi begitu pas perlu ada. Di rumah nganggur-nganggur jadi dukun aja. Tahu dukun? Duduk tekun banyak doa. Banyak doa. Tapi begitu dia perlu mobil ada. Perlu beli rumah ada. Enak gak kira-kira? Itu yang Allah berikan sama kita itu. Kalau itu yang Allah berikan sama kita. Demi Allah sampai sekarang orang yang aneh temuin, yang dia banyak berbuat baik, beramal soleh,
Kalau kita tanya kerjanya apa Pak? Bingung saya juga kerja apa ya. Tapi penghasilan gimana Pak? Saya sampai tercengang-cengang. Nih Ustaz, 1 koper duit buat anak yatim. Tuh, makan hari ini nih dia 100 juta. Nah ini 1 koper lagi Ustaz. Dibuka sama dia, strap. Ya. Diikat-ikat pakai tali itu tuh yang putih. Di kasur itu. Nah ini buat jalan-jalan ke Eropa ini Ustaz. Nah begitu. Kerjanya apa? Jangan nanya kerja sih, juga bingung kerjaan apa. Orang saya kerjanya jalan-jalan doang. Jalan-jalan ke sana sini, kasih duit sama orang miskin, kasih duit sama anak yatim, gitu aja kerjanya. Seperti itu. Itu kerja dia beramalan setiap hari. Itu rezeki pun ngalir setiap hari kepada dia, subhanallah. Itu Allah berikan kepada kita kedahsyatan hidup. Nyaman, enak. Ya kalau saya belum ada apa-apanya, tapi saya sudah merasakan enak, nyaman. Kita lagi perlu ini ada, perlu ini ada aja. Saya juga nggak ngerti itu. Kalau ditanya apa kerjanya, ya ente lihat kerjaan, kerja jalan-jalan doang, paling dari masjid ke masjid udah, dari masjid ke masjid taklim udah, ya, dari warung ke warung dagang, ya udah itu. Tapi Allah berikan jalan-jalan kemudahan. Ini subhanallah. Karena Allah katakan dalam ayat yang lain memang begitu. Kalau kita menjadi orang yang terus-menerus melakukan amalan solihan setiap saat yang kita lakukan sesuai dengan potensi kemampuan yang ada pada diri kita. Apa kata Allah? Walakum biha ma tashtahi anfusukum. Tuh kata Allah. Aku penuhi yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan. Ya Allah kan enak. Antum kerja di sini nih di Indosat. Lalu kata Diru Cembilang, ya, apa namanya dia? Lupa. Gugun. Gugun. Ente pokoknya kerja aja di sini. Jangan sampai keluar dah. Apa sih yang menjadi kebutuhan ente? Aneh penuhin. Kira-kira enak gak? Banget kan? Wah enak banget. Coba sekarang ente mau butuh apa? Tinggal nyebutin. Saya butuh mobil mereknya ini. Gampang. Ambil di showroom. Tuh, insya Allah. Tinggal ngambil doang mobil. Aman. Ya. Mobil Cina banyak ente ambil. Insya Allah nggak apa-apa. Asal Cina lagi mereng aja kagak tahu. Kalau Cina tuh digebukin ente. Mobil orang diambil. Iya kan? Kalau kita punya atasan, ya, punya bos, punya majikan, lalu dia mengucapkan kalimat itu yang menjadi kebutuhan kamu, saya penuhi asalkan kamu tetap kerja kepada saya. Loyal kepada saya. Pengen mobil, saya kasih. Butuh rumah, saya bangunin rumah tuh. Yang tipe apa, saya kasih. Berapa biayanya, saya supply. Saya dukung. Enak banget itu. Allah itu sama kita begitu sebetulnya. Kata Allah, walakum biha ma tashtahi anfusukum. Aku penuhi yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan. Itu Allah. Cuman kita tidak pernah paham itu. Gak pernah paham. Kita anggap berita itu cuek-cuek aja gitu. Biasa-biasa saja. Sehingga tidak mampu mendongkrak semangat kita. Mendongkrak loyalitas kita. Mendongkrak kesungguhan kita. Di dalam melakukan amalan sholihan. Padahal kata Allah, yang kamu butuhkan saya penuhi. Kalau memang kagak puas, walakum fiha ma tad'un, kata Allah. Kalau emang kamu juga yang udah aku kasih gak puas, masih kurang, minta dah, kata Allah. Apa sih yang menjadi kebutuhanmu? Minta. Aku kasih, aku kabulkan, aku berikan permintaanmu. Kan begitu. Enak kan jadi hamba Allah tuh enak. Enggak ada yang berat. Amal-amalnya kita lakukan. Nyaman kita. Makanya rata-rata orang-orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak bakhil dengan amalannya, perbuatannya, dia selalu melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Subhanallah, Allah selalu memberikan pertolongan dan bantuan. Di saat memang dia butuh sesuatu, Allah turunin bantuan, Allah turunin pertolongan. Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan.
Nah makanya disinilah amalan sholihan yang terus kita lakukan dalam kehidupan. Bahkan kata Allah, walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan hanya di dunia kita mendapatkan kebaikan, kata Allah, tapi juga ila yaumil qiyamah, di yaumil akhir Allah berikan kepada kita balasan yang lebih baik, yaitu apa? Surganya, Jannatun Naim. Ya kan? Yang memberikan suatu kebahagiaan yang hakiki, kemuliaan yang tidak ada tandingannya. Di mana Jannatun Naim ini, surga yang penuh kemuliaan itu tidak bisa digambarkan dengan gambar dunia, nggak bisa. Nggak bisa dibayangkan dengan pikiran kita, nggak bisa dihayal dengan daya hayal kita, nggak bisa. Saking luar biasanya surga itu yang Allah berikan kepada kita nanti di yaumil qiyamah, di yaumil akhir. Itu kan luar biasa. Apa butuh pengorbanan besar amal itu? Enggak. Di zaman Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bayangin, dia jalan pakai bakyak udah kedengeran di surga. Dia jalan tuh pakai terompahnya di dunia, itu kedengeran di surga. Sampai Rasulullah bingung, amalan apa yang kau lakukan ya Bilal, sampai bakyak kamu itu udah kedengeran di surga. Berapa sih harga bakyak? Murah. Tapi suaranya udah sampai ke surga itu. Ternyata apa? Beliau itu hanya setiap saat menjaga air wudhu doang. Amalannya itu doang, jaga air wudhu aja. Itu jamilannya surga. Di zaman Rasul lagi terjadi, begitu Rasulullah buka majelis, ya, tiba-tiba ada sahabat bilang, ya Rasulullah kapan memulai? Beliau menjawab, saya sedang menanti penghuni surga. Tiba-tiba seorang pemuda, Assalamualaikum. Wah, begitu Rasulullah menunggu penghuni surga, yang keluar dia. Sampai sahabat semua cemburu, loh kok ini orang yang di ahli surga, padahal sama Rasul gak pernah kelihatan dekatnya, tapi dibilang jaminan ahli surga. Akhirnya sahabat berupaya cari tahu amalan apa yang mereka lakukan. Singkat ceritanya, pemuda itu punya amalan yang sangat ringan dan gampang. Lapang dada aja setiap hari. Tuh. Mau tidur dibersihkan jiwanya, kepada siapa saya punya salah. Ya, kalau saya punya salah sama si Fulan di SMS, mohon maaf tadi saya punya salah. Kan enak kalau sekarang mah, zaman dulu mau mesti samperin. Sekarang enak pakai SMS aja, sampai BBM aja gampang. Iya kan? Terus kalau misalkan dia nggak punya salah, siapa sih orang yang punya salah sama saya mintakan ampunan sama Allah, mudah-mudahan kesalahan dia ampuni. Itu doang amalannya. Ahlul jannah, masuk surga. Bahkan ada di zaman Nabi kita SAW, dia sebagai seorang pelayan. Namanya Abu Piras Rabi'ah binti Ka'am. Dia adalah tinggalnya di pinggiran masjid, menjadi ahli sufah. Jadi dia tinggalnya di pinggiran, merebot lah istilahnya begitu. Kalau kata kita mah, dia itu setiap hari suka benerin ini aja, benerin sendal, sendal yang berantakan dibeli, itu aja kerjanya. Ditanya sama Rasulullah, kamu mau apa? Dibilang apa? Saya cuma pengen mau surga aja. Cuma pengen mau surga. Masya Allah. Apa kata Rasul? Baik, aku akan mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga engkau menjadi seorang ahli surga, ahlul jannah. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Banyak-banyak engkau bersujud. Disuruh sujud doang, sujud aja kepada Allah. Jaminan surga. Ini kan nggak ada yang berat. Kalau kita baca sejarah ringan-ringan semua itu perbuatannya, tapi balasannya luar biasa. Di dunia mereka terhormat menjadi orang yang mulia, yaumil qiyamah menjadi ahlul jannah. Subhanallah. Nah ini para jamaah yang berbahagia, bahwa di dalam beramal soleh itu sangat gampang dan sangat mudah. Balasan yang Allah berikan pun sangat dahsyat, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di yaumil akhir. Kalau sekali saya katakan kita yakin betul, yakin benar kepada Allah, sehingga begitu Allah janjikan kita sampai kita merasakan subhanallah, mudah-mudahan itu yang memang kau janjikan kepadaku dan aku dapatkan ya Rabb di dunia ini maupun di yaumil akhir. Seperti itu. Tapi kalau kita nganggapnya amal soleh ya biasa, ya kehidupan yang baik ya biasa-biasa aja, ya udah nggak ada rasa besar itu nggak ada. Karena apa? Karena kita kurang meyakini. Nah oleh karena itu
Sebelum kita melakukan amalan yang baik, perbuatan yang baik, yang pertama kita mesti menanamkan keyakinan kepada Allah secara utuh. Yang kedua dibarengi dengan niat yang bersih. Yang ketiga harus memiliki semangat dan sungguh-sungguh di jalannya. Nah, ketiga inilah yang harus kita lakukan, yang mengantarkan kita begitu gampang dan mudah berbuat baik dengan balasan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Terima kasih pada Ustadz atas pemaparan materinya. Tersisa waktu kurang lebih 5 menit. Itu kami persilakan kepada para jemaah. Silakan. Buat pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, untuk setiap amal Rasulullah pernah mengingatkan kita umat Islam untuk memperhatikan masalah niat, karena amal itu nanti akan dilihat dari niat kita sebelum melakukan amal tersebut. Yang saya ingin tanyakan, sering sekali saya secara pribadi sudah meniatkan atau menanamkan secara kuat dalam hati pengen melakukan satu amal baik apapun bentuknya, tapi di tengah perjalanan atau di tengah amal tersebut, proses melakukan amal tersebut, mungkin setan kali ya, jadi menggoda kita ke yang tadi azam kita sudah kuat, ini niat kita baik, ada harapan gitu. Nah, itu ada harapan yang akhirnya mengganggu niat yang sudah kita tanamkan dari awal gitu, Ustaz. Yang saya tanyakan triknya gimana tuh, Ustaz, biar terus sampai sampai akhir gitu, Ustaz. Jadi bukan cuma niatnya di awal doang gitu. Terima kasih, Ustaz. Ada lagi. Baik, jazakallah khair. Berarti pertanyaan itu trik-trik menjaga amal soleh gitu ya? Iya. Ya, agar dalam perjalanan ini tidak melenceng. Artinya sangat manusiawi sekali. Ya, di saat kita melakukan satu kebaikan di tengah perjalanan ada suatu perubahan. Ya, sangat manusiawi sekali. Kenapa? Karena kita banyak punya keinginan dalam hidup. Kalau kita bicara masalah setan itu sudah pasti ya. Karena setan itu kerjanya menggoda kita. Dan dia sudah dapat SK jelas dari Allah. Nggak diragukan lagi bahwa dia dapat menggoda kita. Pasti itu tidak diragukan. Ya, dia mendatangi kita dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Itu setan. Ya. Kalau katakan dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah dikatakan seperti itu, bahwa Allah selalu menyerang kita dari 4 penjuru. Nah, cuma kita bagaimana untuk melawan semua itu agar tetap kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam melakukan amal soleh. Yang tadi sepintas saya sampaikan, yang pertama kita mesti menanamkan suatu keyakinan yang utuh kepada Allah. Yakin bahwa apa yang saya lakukan ini pasti akan mendatangkan satu kebaikan yang jauh lebih baik. Dan bukan buat orang lain kebaikan itu, tapi buat kita. Terkadang yang menjadi sebuah apa yang seringkali membuat satu perubahan niat baik kita itu, di saat kita berbuat baik, di saat kita di saat kita beramal soleh, ya kita bukan memantapkan niat kita atau keyakinan kita kepada Allah, tapi kita melihat kebaikan yang kita berikan ini. Contoh gini, saya mau menyumbang anak yatim gitu, ke pengurus. Kira-kira nih pengurus bisa dipercaya nggak ya? Kan gitu. Ini membuat akhirnya setan bisik-bisikin terus memperkuat. Oh iya lu, zaman sekarang mah nggak boleh mudah begitu. Bisa saja dia buat bangun rumah di kampung, bisa saja dia buat ganti mobil baru, bisa saja. Kan kebanyakan anak yatim begitu. Nah kan gitu, ini yang buat kita ini ragu. Padahal kalau kita mau berbuat baik, ya udah. Kepada siapapun kita serahkan kebaikan itu, terserah dia. Kita berbuat baik kan niatnya ridha Allah, ya kan? Di saat kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang itu, apa dia mau buat kawin lagi kebaikan kita, apa dia mau buat nambah harta kekayaannya, apa mau buat dia segala macam, itu urusannya kepada Allah. Tapi kebaikan yang sudah kita keluarkan mengharapkan ridha Allah, yang membalas kebaikan itu adalah Allah, bukan manusia.
Makanya di surat Al-Qasas itu, surat 28 ayat 77. Kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Di saat kau berbuat baik kepada manusia, yang menjadi ukuran kebaikan itu di mana Allah memberikan kebaikan sama kita. Nah, jadi jangan pernah kita merasa sudah puas memberikan kebaikan kepada orang lain, karena Allah tidak pernah menyatakan puas memberikan kebaikan sama kita. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Jadi kita tetap terjaga tuh. Begitu ada bisik-bisikan, ayat terserah. Ya, ternyata orang itu penipu, ya biarin aja terusan dia sama Allah. Ribet-ribet amat. Toh amalan saya udah diterima kok sama Allah. Allah yang balas perbuatan baik saya. Kayak kemarin anak saya pulang kuliah, dia bilang, Bi, aduh, modal dagang saya jadi ambles, Bi. Emang kenapa? Ada orang ke kampus presentasi tentang buku masakan. Harganya satu buku 150.000. Jadi satu kelas itu beli itu untuk sumbangan ke anak yatim. Hanya beli berapa gitu, sehingga modal usaha dia di kampus itu dia berikan semua, nanti akan diganti teman-temannya. Begitu udah dibeli itu buku-buku yang ada, ternyata penipu. Beberapa fakultas sudah kena gitu. Gimana begini? Dia bilang ya udahlah, anak-anak ya sudah. Emang jalan rezeki dia dengan cara begitu, Allah tunjukin. Adapun kamu sudah memberikan, nanti Allah yang memberikan balasan. Terlepas teman kamu ganti atau tidak, ya kamu jangan jadi beban. Insya Allah, Allah yang maha kaya. Sekarang berapa yang kamu ketipu? Ya anak kampus kan 150.000 juga gede. 150.000 Bi katanya. Nah berarti Allah mau ngasih kamu duit, ya insya Allah 15 juta. Saya bilang gitu. Bener Bi? Iya bener lah. Tinggal lu tunggu aja kapan Allah ngasih. Kalau lu yakin kenapa enggak? Bener Bi? Iya. Pagi-pagi. Ya, ini buat kamu jajan. Ya kebenaran Bi, emang habis ketipu. Ya gue kan tahu emang habis ketipu. Ya aku gantiin kan gitu. Ya ini kan karena Allah memberikan petunjuk. Allah yang menghendaki hati saya sebagai orang tua. Kan gitu. Bukan kemampuan saya, bukan kebiasaan saya, tapi Allah. Nah, kalau kamu tetap yakin, insya Allah kasih lagi nanti yang terbaik. Udah. Jadi apapun yang hilang dari diri kita, yaitu serahkan kepada Allah. Apalagi kalau kita sudah berbuat baik, ya sudah jangan diingat-ingat kebaikan itu. Makanya tadi ente bilang benar, dalam hadis katakan innamal amalu binniyah. Lihat pada niatnya, kalau dia sudah melenceng, ya jangan berharap. Kayak Yusuf Mansur, ya kan, memberikan motivasi untuk udah jual motor masih miskin, jual rumah masih miskin juga. Yang ada apa? Jual lagi. Begitu dia datang lagi, gimana Ustaz ini sudah dijual semua, masa nggak datang? Ya, udah nggak ikhlas, jangan berharap datang. Karena ada yang datang ke saya begitu, dia udah jual motor, jual rumah, masih miskin-miskin juga, nggak kayak saya, nggak datang-datang. Saya bilang, mohon kamu taubat kepada Allah, menangis taubat itu dengan menyesali apa yang kamu sudah ungkapkan. Yakin sama Allah, insya Allah. Akhirnya apa? Dia ke pasar, dia lihat peluang apa yang saya lakukan, akhirnya dia tahu, oh saya punya keahlian bikin tahu, dia dagang tahu di pasar. Anda pernah cerita sama antum, sekarang udah jadi mandar tahu. Udah kaya lagi sekarang, udah punya rumah lagi, udah punya kendaraan lagi, kan begitu. Allah ganti. Asalkan keyakinan ini jangan berubah. Begitu ada perubahan, penyesalan, kok katanya gini, katanya kejadiannya begini, jangan berharap Allah menurunkan yang terbaik buat kita. Nah itulah pandai-pandai kita memanage hati kita agar tetap keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa amalan kita yang membalas adalah Allah, bukan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pada Ustaz pada atas jawabannya. Masih ada satu lagi mungkin yang mau ditanya. Kalau tidak ada, sampailah kita di akhir pertemuan di kita kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa penutup majelis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.